Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kembali lagi di podcast Secepat Kilat dengan aku Feby. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol nih tentang perjalanan kuliah hingga dunia kerja, khususnya di bidang kesehatan. Nah, kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat keren sekali, yang dulu juga berjuang sebagai mahasiswa dan sekarang sudah bekerja di salah satu puskesmas, yaitu Kak Suci. Kita bakal bahas nih gimana awal memilih jurusan gizi, karena Kak Suci ini BTW lulusan ahli gizi guys, sarjana ahli gizi. Nah, kita bakal bahas kenapa Kak Suci ini bisa memilih jurusan gizi, suka duka selama kuliah, hingga pengalaman menghadapi dunia kerja secara langsung. Nah, langsung saja yuk kita kenalan dengan narasumber kita. Halo Kak, apa kabar? Halo semuanya, baik alhamdulillah. Ya, boleh kenalan sedikit nih Kak buat para pendengar kita. Halo, kenalin aku Suci. Dulu lulusan S1 Gizi, sekarang bekerja sebagai ahli gizi di salah satu puskesmas di daerahku. Wah, keren banget nih kakaknya. Kalau boleh tahu awalnya apa sih Kak, kok kakak ini bisa tertarik memilih jurusan gizi? Awalnya itu aku memang udah tertarik sih di dunia kesehatan Kak. Nah, khususnya itu makanan. Karena menurut aku ya, makanan itu kayak penting banget gitu loh Kak buat kesehatan manusia. Nah, dari situ aku mulai mendalami ilmu gizi nih. Makanya kayak, aduh aku tertarik nih masuk ke Gizi. jurusan gizi kayak gitu. Waktu masih kuliah, kehidupan mahasiswa gizi itu seperti apa sih Kak? Mahasiswa gizi ya Kak. Mahasiswa gizi itu cukup sibuk sih Kak, karena kita tuh selain kita belajar di kelas, kita tuh juga ada praktikum Kak. Nah, praktikumnya itu teman-teman gak cuma 1-2 doang, tapi banyak gitu. Jadi setelah praktikum kan biasanya kita bikin laporan. Nah, itu laporannya yang bikin kayak apa ya, menguras waktu banget gitu loh, karena waktu semester awal itu tulis tangan Kak. Wah, jadi nggak boleh diketik kayak gitu. Terus nih ya, awalnya tuh aku kira kalau jurusan gizi itu cuma belajar makanan doang Kak. Tapi ternyata tuh enggak, kita belajar anatomi manusia, terus kita belajar metabolisme tubuh manusia juga, terus kita juga belajar ngitung teman-teman. Jadi kalau gizi, kalau kalian menghindari hitung-hitungan itu enggak ya sama sekali salah ya teman-teman. Cocok. Karena ternyata di gizi itu perhitungan banyak gitu teman-teman. Wah, kelihatan susah banget nih ya Kak. Terus gimana tanggapan Kak Suci mengenai materi yang ternyata di luar ekspektasi kakak nih? Mungkin awalnya cukup kaget ya, karena ternyata banyak gitu. Tapi nanti lama-lama juga terbiasa sih. Kuncinya itu ada di konsistensi belajar Kak. Jadi kita tuh harus belajar gitu setiap hari, kayak mengulang materi-materi yang dipelajari sebelumnya gitu. Mungkin 15 atau 30 sampai 30 menit gitu tuh setiap hari kita belajar Kak. Karena materi satu ke yang lain itu kan nyambung Kak. Jadi kalau kita nggak belajar sekali atau kita ketinggalan satu kali aja itu nanti cukup PR gitu Kak. Wah, susah banget nih ya Kak. Berarti butuh belajar yang banyak. Nah, kalau Kak Suci ini tipe yang mahasiswa harus belajar tiap hari, atau malah tipe mahasiswa yang senang berorganisasi dan kumpul sama teman-temannya? Kalau aku ya, aku pribadi itu belajar tuh penting ya Kak. Jadi memang setiap hari itu harus di-review lagi. Jadi kita juga belajar, tapi aku juga ikut organisasi Kak. Jadi aku tuh ikut organisasi itu kayaknya tuh ada beberapa organisasi gitu Kak. Salah satunya itu aku ikut himpunan mahasiswa gizi gitu di situ. Jadi menurut aku belajar itu penting, tapi organisasi juga akan penting. Kenapa? Karena di organisasi itu kita juga belajar kayak public speaking, terus kita juga bisa punya relasi yang banyak, yang baik-baik kayak gitu. Nah itu tuh yang aku rasain sekarang itu berguna untuk dunia kerja sekarang kayak gitu Kak. Nah, dari kesibukannya kakak selama kuliah nih, dari tadi mulai dari belajar hingga harus mengimbangi di organisasi. Nah, tantangan yang paling terasa itu apa sih Kak? Tantangannya itu ada di time management aja sih Kak. Jadi kita tuh harus pintar-pintar mengatur waktu ya, kayak kapan kita harus mengerjakan tugas, kapan kita harus berorganisasi. Organisasi kan juga sibuk ya Kak ya, kita harus berkegiatan A, B, C kayak gitu. Jadi memang kita harus benar-benar
melatih diri gimana caranya time management yang bagus kayak gitu. Kalau kalau di Gizi itu ada kayak magang-magang di rumah sakit gitu nggak sih Kak? Ada dong. Ya, dulu itu aku pernah nih Kak magang di salah satu rumah sakit di daerah Boyolali ya. Boleh nggak sih sebut? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Oke, dulu tuh aku pernah magang di daerah itu. Nah, terus tugasnya itu banyak Kak. Nah, untuk tugas besarnya itu kita disuruh cari pasien nih yang komplikasinya tuh banyak. Jadi kayak lebih dari 3 komplikasi gitu loh teman-teman. Nah, itu kan berarti kan udah parah ya. Kita tuh sampai nyarinya tuh di ICU gitu yang kadang pasiennya itu nggak sadar sama sekali kayak gitu. Tapi kita memang disuruh cari yang kayak gitu. Nah, itu tuh kita kasih asuhan gizi selama minimal 9 kali Kak. Jadi kan satu hari 3 kali makan nih ya. Nah, itu tuh kalau 9 kali berarti 3 hari. Nah, minimal tuh itu. Kalau misalnya kakak baru ke-8 nih atau kurang 1 hari terus pasiennya ternyata pulang atau maaf nih Kak ya atau meninggal kayak gitu tuh kita harus ulang lagi dari awal kayak gitu. Jadi dulu aku sempat teman-teman waktu magang itu baru berapa ya 7 kali apa 6 kali gitu tuh ditinggal pulang pasiennya kayak gitu. Jadi aku harus cari lagi kan gak gampang nih cari pasien lagi, harus cari pasien lagi kayak gitu. Jadi ya agak rumit ya magangnya. Wah, kedengarannya sangat rumit banget ya teman-teman. Aku aja nggak bisa bayangin sih kalau di posisi Kak Suci waktu itu. Nah, tadi kan udah dengar nih cerita dari Kak Suci pengalaman kuliahnya. Kalau pengalaman yang paling berkesan, yang paling bikin teringat banget di selama kuliah apa sih Kak? Kalau itu aku waktu skripsi sih Kak. Soalnya kan aku skripsinya itu kan pakai tikus ya. Jadi sebelumnya kan aku takut tikus nih teman-teman. Tapi skripsi aku tuh kayak melibatin tikus gitu. Jadi kita terjun langsung untuk ngasih makan tikus, terus bersihin nya kayak gitu teman-teman. Jadi itu tuh kayak awal-awal tuh takut ya karena geli gitu kan ya tikus gitulah geli. Tapi lama-lama tuh ternyata seru teman-teman. Jadi itu kayak berkesan banget gitu buat aku. Wow. Nah, kalau boleh tahu Kak Suci ini lulus tahun berapa sih? Dulu aku tahun 2023. Wow. Dan sekarang Kak Suci kan udah bekerja nih di Puskesmas. BTW keren banget ya teman-teman, lulus kuliah langsung bisa kerja. Nah, gimana sih waktu pertama kali bekerja sebagai ahli gizi di Puskesmas? First impression-nya apa? Jujur ya, awalnya tuh memang agak gugup sih. Soalnya kan kita kan terjun ke masyarakat itu kan hanya beberapa kali aja ya teman-teman. Apalagi kan dulu waktu aku kan angkatan COVID ya, jadi sempat pulang terus belajar cuma di Zoom doang. Praktikum ya dulu sempat awal-awal praktikum kan, tapi untuk terjun ke masyarakat secara langsung itu kan jarang ya. Nah, ternyata di Puskesmas itu teman-teman, setiap hari itu kita harus menghadapi masyarakat secara langsung. Jadi kayak waktu penyuluhan atau waktu mengedukasi masyarakat itu memang sedikit gugup. Cuman ya nanti bisa beradaptasi lah ya sekarang. Berarti Kak Suci ini sampai sekarang masih mencoba untuk beradaptasi ya Kak. Betul. Kalau di Puskesmas sendiri, biasanya tugas seorang ahli gizi itu ngapain aja sih Kak kalau boleh tahu? Ahli gizi itu kegiatannya di Puskesmas ya, ahli gizi Puskesmas itu cukup banyak ya. Kayak contohnya nih, kayak konseling ke pasien gitu, misalnya ke ibu hamil yang kurang energi kronik, terus ibu hamil yang HB-nya rendah kayak gitu, terus balita yang berat badannya kurang atau tinggi badannya kurang kayak gitu. Terus selain itu tuh kita juga kadang tuh sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu Kak, jadi ke SD, ke SMP, pondok pesantren juga kan di sana kan banyak pesantren ya. Jadi kita tuh edukasi ke pesantren. Terus oh iya, karena puskesmas kan puskesmas rawat inap. Jadi kan ada pasien dirawat ya Kak di sana. Jadi kita sebagai ahli gizi itu tuh kayak memberikan menu apa untuk pasien yang dirawat di sana. Terus juga setiap hari kita harus visit pasien untuk mengasih edukasi gitu terkait pola makan pasien tersebut yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya gitu kan. Wow, kuliahnya sibuk banget ya teman-teman. Kalau setelah mencari pekerjaan ini nih, pelajaran terbesar apa yang Kakak dapat? Selama aku bekerja di Puskesmas ya, aku belajar bahwa ternyata teman-teman ilmu aja tuh tidak cukup.
Jadi kita tuh harus punya kesabaran, kita harus punya empati untuk menghadapi masyarakatnya. Kenapa? Karena ternyata masyarakat di sana itu ya bukan di sana doang ya teman-teman. Masyarakat itu punya sifat sendiri-sendiri, Kak. Jadi kayak kita tuh harus memahami situasi dan kondisi mereka kayak gitu. Beragam-beragam gitu ya, jadi ya. Harus belajar pendekatannya juga kan ke masyarakat kayak gitu kan. Oke. Terakhir nih Kak, ada nggak pesan buat mahasiswa gizi atau mungkin teman-teman yang ingin masuk jurusan gizi? Oke. Buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan gizi atau teman-teman yang sedang kuliah gizi ya, sekarang tetap semangat menghadapi prosesnya karena setiap perjalanan itu pasti akan ada tantangan. Nah, tapi percayalah tantangan itu pasti akan berguna nanti di dunia kerja kayak gitu. Wah, keren banget. Terus satu lagi Kak, apa? buat teman-teman itu kalau lagi kuliah ya jangan cuma fokus sama nilai aja nih Kak. Kenapa? Kita juga harus mengembangkan soft skill kita kayak public speakingnya kita bagaimana, terus pendekatan ke masyarakat juga bagaimana gitu. Karena ternyata yang paling dibutuhkan di dunia kerja sebagai ahli gizi ya itu bagaimana kita memahami masyarakat dan bagaimana kita menyampaikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat kayak gitu. Wah, keren banget nih teman-teman pesannya dari Kak Suci. Semoga bisa bermanfaat nih Kak pesannya buat para pendengar kita. Wah, menarik banget ya obrolan kita hari ini. Dari cerita tadi kita jadi tahu kalau perjalanan menjadi ahli gizi itu bukan soal belajar teori, tapi juga tentang proses memahami dan membantu masyarakat secara langsung. Nah, terima kasih Kak sudah berbagi cerita dan pengalaman di podcast kali ini. Sama-sama, senang bisa sharing di sini Kak. Ya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan. Sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Bye.